Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat, bisa menjalankan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin oleh Elang, pimpin doa. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Elang. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita menyanyi dulu yuk agar kita lebih bersemangat lagi ya. Kemarin kalian belajar tentang sumber energi bunyi pada tema 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, di sini coba perhatikan ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan utama pada teks bacaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu adalah tujuannya ya anak-anak. Kita lanjut. Coba amati gambar di bawah ini. Nah, coba kalian amati gambar di bawah ini. Apa yang diceritakan dalam gambar tersebut? Menjemur, olahraga. Iya, betul. Berjemur, berolahraga. Yang lainnya? Ya, Elang, silakan. Tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, di sini yang kedua, sebutkan manfaat dari matahari. Sebagai sumber energi alternatif sebagai penerang dalam kehidupan. Iya. Nah, di sini manfaat matahari itu banyak ya. Bagaimana yang akan terjadi jika tidak ada matahari di bumi ini? Bagaimana anak-anak? Ada kehidupan. Nah, di sini ada tentang energi matahari. Energi matahari, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Terima kasih, Neng Adinda. Nah, tadi di sini dijelaskan tentang energi matahari. Kalian sebelumnya telah belajar tentang gagasan pokok ya, atau gagasan utama. Gagasan utama itu adalah kalimat utamanya biasanya. Nah, kira-kira di bacaan yang tadi, gagasan utamanya di mana ya? Tentang apa? Tentang apa ya? Iya, silakan. Adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Iya, betul, di awal paragraf ya. Oke. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang peta konsep. Nah, kalian coba diskusi lewat WA, kalian isi tentang sumber energi matahari, manfaatnya apa? Ya, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1, Elang. Silakan. Manfaat matahari adalah untuk mengeringkan baju, untuk mengeringkan bahan makanan, membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, untuk pembangkit listrik. Iya. Teman yang lain ada yang menanggapi atau mau memberikan komentar atau yang jawaban yang lain mungkin? Kelompok 2 ada? Kelompok 2? Sama, Bu. Nah, di sini ada kita bahas ya. Manfaat sumber energi itu bisa digunakan untuk berjemur, bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh, menerangi bumi, menguapkan air, juga bisa digunakan sumber energi listrik, dan juga bisa digunakan untuk tumbuhan membantu proses fotosintesis. Nah, jawabannya bagaimana anak-anak? Sudah sama? Sama, Bu. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada yang masih kurang dimengerti atau mau ditanyakan? Bu, tidak. Sudah. Lanjut, Bu. Ya, Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini ada video. Kalian coba amati dulu ya videonya. Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Selanjutnya adalah energi ini selanjutnya air. Energi air. Coba perhatikan ya. Sebagai sumber kehidupan, karena semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Contoh pemanfaatan energi air yang pertama adalah memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti
mandi, mencuci baju, dan yang lainnya. Pemanfaatan sumber energi air selanjutnya adalah sebagai sumber air minum. Selanjutnya, sebagai sumber irigasi. Apa itu sumber irigasi? Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Contoh yang terakhir yaitu sebagai sumber pembangkit listrik yang menggunakan kincir air. Energi angin. Nah, selanjutnya energi angin. Contoh pemanfaatan energi angin yang pertama adalah penggerak kapal layar. Yang kedua, energi angin dimanfaatkan sebagai olahraga, seperti terjun payung. Pemanfaatan energi angin yang terakhir sebagai pembangkit listrik. Energi listrik. Energi listrik merupakan sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya sebagai penerangan. Energi listrik digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik lainnya, seperti kulkas, TV, dan AC. Contoh pemanfaatan energi listrik yang terakhir adalah Nah, ini energi alat listrik ya. transportasi, seperti mobil listrik. Sumber energi yang terakhir adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Pemanfaatan minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, seperti bahan Nah, bakar ini kendaraan minyak bumi. kapal, mobil, dan juga pesawat. Terima kasih sudah menonton. Oke, ya. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, apa itu sumber energi ya? Ada yang tahu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Iya, betul. Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, coba macam-macam sumber energi. Kalian perhatikan, ini gambar yang pertama. Itu gambar apa ya? Mencuci piring. Ya, mencuci piring. Di sini berarti yang digunakan adalah energi Air. Oh, ya. Nah, gunanya energi air apa ya? Minum, Betul. masak, perikanan, jaring perahu. Ya, coba kita lihat. Nah, ini energi air. Nah, di sini manfaatnya itu adalah sumber daya air banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah tangga, perikanan, pengairan, dan PLTA. Nah, yang kedua, coba lihat ini gambar apa, anak-anak? Kincir angin. Iya, betul. Kincir angin. Hebat ya. Ini menggunakan energi angin. Nah, di sini manfaatnya kalian tahu manfaatnya apa? Energi Untuk angin. menghasilkan energi listrik. Ya, untuk apa? Untuk membangkit tenaga listrik. Nah, bisa. Nah, di sini ya, ini ada manfaat energi angin antara lain pembangkit listrik tenaga angin, penggerak kapal layar, bisa dimanfaatkan untuk olahraga seperti terjun payung, para layang, dan permainan seperti untuk bermain layang-layang. Nah, yang ketiga nih, gambar apa nih? Listrik, hebat. Nah, ini merupakan energi listrik. Ada yang tahu apa manfaat energi listrik? Untuk Penerangan, untuk menghidupkan alat elektronik. Iya, alat elektronik ya. Coba kita lihat. Nah, energi listrik dimanfaatkan untuk penerangan berbagai alat elektronik dan alat transportasi. Nah, tahukah kalian tentang sumber daya alam? Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ya, coba Adinda. sumber daya alam berasal dari alam. Ada berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada pernah mendengar? Ya. Ada Ya, silakan. Sumber Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, betul. Jawabannya hebat. Ada dua ya. Sumber daya alam. Sebentar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah
yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, contoh sumber daya alam. Di sini yang pertama ini ada gambar apa ya? Tumbuhan. Atau ada pohon, ada gunung. Itu termasuk sumber daya alam apa ya? Tumbuhan. Iya, dapat diperbaharui. Betul, jawabannya hebat. Yang kedua ini gambar apa ya? Hewan. Ini termasuk sumber daya alam apa yang diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Dapat diperbarui. Betul. Yang ini yang ketiga? Tidak dapat diperbarui. Ini dapat diperbaharui atau Tidak. dapat? Betul. Yang ketiga ini gambar apa? Minyak bumi. Kalau minyak bumi bagaimana? Tidak dapat Tidak diperbarui. Iya, hebat ya anak-anak. Lalu apa itu sumber daya alam dan bagaimana manfaat sumber daya alamnya? Nih, coba di sini Ibu ada bacaan materinya ya, Ibu akan bacakan. Nah, sekarang LKPD 2, kalian bergabung lagi dengan kelompoknya, kelompok dalam WA ya. Coba kalian kerjakan. Di sini ada 5 gambar. Kalian tinggal menuliskan 2 manfaat dari sumber energi dan sumber daya alam yang ada pada tabel berikut. Manfaat energi, sumber energi air untuk kebutuhan sehari-hari, Ya, untuk pembangkit listrik. coba kerjakan lembar soal tes formatifnya. Sudah ya? Ya, untuk nomor 1 peta konsepnya di mana ya? Di awal atau di akhir? Atau berada di tengah-tengah? di awal. Di awal, Bu. Matahari merupakan sumber energi utama dalam kehidupan. Berarti semuanya sudah bisa menjawab ya, hebat. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Anak IPA hebat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan karena ini sudah tes formatifnya. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Nah, hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Sumber energi. Kemudian tentang apa lagi? Sumber energi alam. Ya, kita tentang konsep, tentang sumber energi, kemudian kita tentang sumber daya alam. Nah, itu banyak sekali ya anak-anak di dunia ini. Kita harus banyak bersyukur ya, karena Allah telah menyediakan segalanya untuk kita. Dan kemudian sumber daya alam juga ada 2, sumber daya alam yang tidak dapat yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau diperbaharui contohnya apa ya, Nak? Yang diperbaharui? Hewan. Iya, yang tidak dapat diperbaharui? Logam, bara, emas, minyak bumi. Iya, betul. Ada minyak bumi, batu bara, itu tidak dapat diperbaharui karena proses terbentuknya juga lama. Nah, anak-anak, untuk besok kita akan belajar lagi pembelajaran selanjutnya itu pada pembelajaran 2 ya. Kalian rajin-rajin belajar di rumah ya. Kemudian sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin oleh Elang doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Elang. Ya, anak-anak, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Ibu titip jaga kesehatan. Jangan lupa juga kalau keluar pakai masker ya. Ya, ini udah pakai masker semuanya. Terima kasih. Jaga kesehatan juga. Semoga kalian sehat selalu. Dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.